Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berada di permulaan daripada bulan Dzulqa'dah, Syahrul Haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini adalah pembukaan daripada Majlis Al-Burdah setiap malam Rabu. InsyaAllah dengan permulaan ini kita akan teruskan sampai setahun ke depan dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang saleh. Kenapa? Karena niat saleh itu adalah pondasi utama di dalam kita beramal. Sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, murid kesayangan daripada Sahibul Maulid Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata di dalam nasihatnya, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, an-niyah salihah ma syi' mithluha. Beliau sampai berkata, niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang saleh itu gak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Gak ada yang seperti niat yang saleh, katanya. Hatta lau aradal insanu lubsa saubihi wa nawa niyah salihah hasalat thawab. Bahkan kata beliau, hebatnya niat ini bisa masuk kepada perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah, tapi perkara yang mubah, yang disebutkan di dalam kitab Zubat, wa khusso ma yubahu bistiwai al-fi'li wa tarki ala sawai. Dikhususkan perbuatan yang mubah itu seimbang, perbuatannya sama ditinggalkannya itu sama-sama. Dikerjain kagak dapat pahala, ditinggalin juga nggak dapat yang namanya dosa. Jadi perbuatan mubah itu nggak ada pahalanya juga nggak ada dosanya, perbuatan biasa. Lakin idza nawa bi aqlihi kuwah li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi perkara yang mubah seperti apa? Seperti makan, seperti minum, kalau diniatin untuk taat kepada Allah, biar kuat kita ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu pahala. Maka yang kata Habib Muhammad bin Hadi, sampai-sampai seandainya manusia mau memakai pakaiannya, ketika dia mau pakai pakaian, kemudian dia niat yang saleh ketika pakai pakaian tersebut, dia niat yang baik, apa yang terjadi? Hasalas sawab, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan ganjaran. Padahal perkara yang biasa, pakai baju biasa, tapi kalau pakai bajunya pakai niat yang baik, bakal dapat pahala. Kama idza labisa thawba litajammul li ikhwanihi al-ma'mur bihi fa innahu yahsulu lahul ajru. Sebagaimana kata beliau, apabila seseorang memakai pakaian tapi niatnya itu untuk yaitu berdandan, biar elok, biar indah, biar dilihatnya itu bagus, karena dia akan berjumpa dengan saudara-saudaranya, yang mana perkara itu dianjurkan bahkan diperintahkan di dalam agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 21, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Disebutkan bahwasannya, wahai anak cucu Adam, apabila kalian ini ingin yaitu mendatangi masjid, mau sholat, mau hadir majlis, berjumpa dengan saudara-saudara kita, maka khudhu zinatakum, pakai pakaian yang bagus. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niatnya ini pakai pakaian
yang mana yang bagus, dia dandan, dia mandi, dia pakai pakaian minyak wangi dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kata Habib Muhammad bin Hadi, wa idza labisa thawb lil kibir wal fakhr nas'alullah salamah min dalik hasala ala diddi dzalik. Apabila dia memakai pakaian tapi niatnya ingin sombong, ingin berbangga-bangga, pengen dilihat orang, maka yang ada kebalikannya, dia bukannya dapat pahala tapi malah mendapatkan murka, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada amalnya. Bayangin, niat, kalau niatnya itu baik, itu bisa lebih baik daripada amal ibadahnya. Karena Al-Imam Ibnul Mubarak pernah berkata, rubba amalin qalilin tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amal-amal yang sedikit itu menjadi besar, menjadi agung di sisi Allah gara-gara niat. Tapi juga sebaliknya, berapa banyak amal-amalan yang besar, yang banyak ternyata menjadi sedikit gara-gara yaitu niat orang yang melakukannya. Sebagaimana yaitu diceritakan kata Habib Muhammad bin Hadi, wa kana wa kama fi qissati sahibil kuthban alladzi yauman fit tariq, sebagaimana pernah terjadi pada kisahnya seseorang yang mana melewati tumpukan pasir. Ada orang ngelewatin tumpukan daripada yaitu pasir. Dia lagi lewatin padang pasir, ada tumpukan pasir yang sangat begitu banyak dan besar. Yang mana pada satu hari dia sedang mengembala. Dia sedang mengembara, dia sedang berjalan di satu jalan, dia melihat daripada tumpukan pasir. Fara'al kuthban ar-ramal wa kana nas fi maja'ah syadidah wa ghalal as'ar. Yang mana di tengah-tengah perjalanannya dia lihat setumpukan daripada yaitu pasir, dan waktu itu kebetulan orang-orang dalam keadaan kelaparan, terjadi paceklik sehingga terjadi inflasi, harga-harga jadi naik semuanya. Orang butuh yaitu makanan-makanan pokok tapi nggak bisa beli dikarenakan paceklik sehingga banyak orang kelaparan. Ketika dia ngelihat tumpukan pasir seperti itu, faqala fi nafsihi, dia berkata di dalam hatinya, dia niat, laukana hadzal kathib daqiqan ma'i laqasamtuhu bainan nas. Seandainya, kata dia, seandainya nih ini tumpukan pasir berubah menjadi tepung, pasti sungguh saya bagi-bagiin itu yang namanya tumpukan pasir yang berubah jadi tepung tersebut, saya bagi-bagiin gratis di antara orang-orang semuanya, biar kagak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Dia niat seandainya tumpukan pasir tersebut berubah menjadi tepung, maka niscaya dia akan bagi-bagikan secara gratis. Lalu apa yang terjadi ketika dia niat seperti itu? Diniatkan niat yang baik, hanya ngelihat doang dia niat yang baik. Fa'auhallahu ila nabiyyi dzalika zaman. Itu langsung karena niatnya yang baik dari orang tersebut, Allah mewahyukan kepada seorang nabi di zaman tersebut. Ada seorang nabi yang hidup di zaman itu, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? An kulli fulanin. Ini nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata, memberikan kabar berita kepada si fulan tadi yang melewati jalannya itu, melewati gundukan pasir, tumpukan pasir yang dia niatkan seandainya berubah menjadi tepung, saya akan bagi-bagikan kepada orang-orang yang lagi kelaparan. Katakan kepada orang tersebut, qad kataballahu laka thawaba dzalika. Sungguh Allah Subhanahu wa taala
telah menuliskan untuk kamu pahala daripada niat baikmu tersebut. Sebabnya apa? Bisidqi niyatika, karena kesungguhan daripada niatmu. Luar biasa. Ini baru niat doang, tapi udah ditulis pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Habib Muhammad bin Hadi, beliau menutup ceritanya, nasihatnya dengan ucapan, laisallahu muhtajun li sadaqatika wala li salatika wala li saumika wala li ibadatika. Allah itu sebenarnya kagak butuh dengan sedekah engkau, kagak. Ente mau sedekah, ente mau kagak, Allah nggak akan berkurang, Allah nggak tambah mulia, nggak. Dan juga Allah itu nggak butuh kepada ibadah sholatmu. Ente mau sholat, ente mau nggak sholat, Allah nggak akan berkurang, kekuasaannya juga nggak akan bertambah. Dan Allah juga nggak butuh kepada puasa Ramadan kamu, apalagi ente mau puasa Syawal, mau puasa bulan-bulan haram, Allah nggak butuh. Bahkan Allah nggak butuh dengan semua ibadah kamu. Kenapa? Fa innahu ghaniyun an dzalik. Maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada ibadah hamba-hambanya. Lalu kita gimana dong kalau beramal soleh? Wa innama huwa linafsika. Hanya saja amal-amal baik itu akan kembali kepada dirimu sendiri, sebagaimana Allah telah berfirman, wa man amila sholihan falinafsih. Maka bagi orang yang berbuat soleh, amal yang baik, itu bukan kembali kepada Allah, falinafsih, buat ente sendiri, buat ente pribadi. Wa innama tujzauna bi'amalikum. Hanya saja kata Habib Muhammad bin Hadi, walaupun Allah nggak butuh ibadah ente, yang butuh ente dan manfaatnya kembali kepada ente, kata Habib Muhammad, innama tujzauna bi'amalikum. Hanya saja kalian ini akan dibalas dengan amal perbuatan kalian selama hidup di alam dunia. Makanya pesan daripada Habib Muhammad bin Hadi ini, di permulaan daripada Majlisul Burdah kita membuka yaitu lembaran baru di tahun 2025 ini, kita niat yang baik sebagaimana di kitab Zubat disebutkan, fasahihi niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Perbaiki daripada niat tersebut sebelum kita beramal. Sebelum kita memulai, perbaikin dulu niat kita, lalu datangkan niat yang baik tersebut berbarengan dengan amal itu. Wa in tadum hatta ballagta akhirah huzta thawaban kamilan fil akhirah. Kalau niat yang baik itu tetap langgeng terus, netep kagak berubah niat kita, maka dari awal sampai akhir kau akan mendapatkan apa? Pahala yang sempurna nanti kalian akan dapatkan di negeri akhirat. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, niat-niat kita yang tadinya tidak baik dirubah menjadi baik, dan yang sudah baik ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, sampai kita yaitu ditutup dengan kebaikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Allahumma